Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, juga penuh dengan sukacita ya. Ziarah ke Taman Doa Akita, berdoa berdevosi bersama-sama. Saat sesama menasihati kita, rendah hatilah untuk menerima. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa Pekan Biasa ke-1. Di studio telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Thomas Ferry Suharto OFM. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Ferry, apa kabar Romo? Salam jumpa. Baik, terima kasih. Selamat jumpa juga. Ya, Romo ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa lagi untuk merenungkan Sabda Tuhan. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, penuh rahmat Tuhan, dan penuh dengan sukacita, apalagi sebentar lagi akan mendengarkan firman-Nya yang merupakan sumber iman dan juga sukacita kita. Ya, terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali acara hari ini dengan doa. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali permenungan kita dengan mohon Roh Kudus agar kita bisa mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang makasih di surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk bersabda dan juga mengutus sabdamu menjadi manusia dalam di Yesus Kristus Putramu terkasih. Semoga kami hari ini dapat sungguh-sungguh mendengarkan sabdamu, karena sabdamu itulah sumber kekuatan, sumber sukacita, dan juga sumber rahmat bagi kami. Maka kiranya Engkau berkenan juga mengutus Roh-Mu yang kudus, agar oleh Roh itu kami bisa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan digerakkan untuk bisa melaksanakan sabda-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku sabda, sehingga dengan demikian kami semakin kolibatkan dalam pembangunan dan perkembangan kerajaan Allah yang sudah dekat ini. Maka kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan memakai kami untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula, sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku.
Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. 40 tahun lamanya aku muak terhadap angkatan itu. Maka aku berkata, mereka ini bangsa yang sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat istirahatku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Ferry. Ya, Romo Ferry, silakan Romo. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang pertama, kita bisa melihat bagaimana surat kepada orang Ibrani yang sebenarnya diulang lagi pada Mazmur tanggapan. Ya. Dua-duanya sama-sama berbicara tentang hal yang sama, hanya ada perbedaan. Kalau surat kepada orang Ibrani dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Berbeda dengan Mazmur yang merupakan sebuah perintah, hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Lalu sama-sama janganlah bertegar hati. Ya, dalam Mazmur tanggapan ini sebenarnya mengacu kepada apa yang menjadi hukum dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama biasanya kalau sebuah hukum itu disampaikan selalu diawali dengan dengarkanlah Israel misalnya. Atau kalau pakai bahasa Ibraninya Shema Yisrael. Jadi dengarkanlah Israel, itu pasti mau mengatakan hukum. Sesuatu perintah Tuhan yang menjadi wajib untuk kita semua. Tetapi menarik dalam surat Ibrani tidak dimulai dengan dengarkanlah, tapi jikalau kamu mendengarkan. Nah, jadi ini lalu lebih lembut, tapi juga mau menunjukkan sekarang ini yang diminta bukanlah kamu menghadapi sebuah hukum perintah, tapi bagaimana tanggapanmu sebenarnya kalau mendengarkan. Ya, jadi kemauan kita itu atau kesediaan kita itu yang menjadi pokok dalam surat kepada orang Ibrani. Kalau di Mazmur kan tegas ini hukum, dengarlah. Nah, tapi kemudian Ibrani mau merenungkan atau menyadarkan kita, nah tanggapan kita sendiri bagaimana. Nah sebenarnya kata dengarkanlah atau Shema itu bagi orang Israel mengandung pengertian, bukan hanya soal mendengar dalam arti memasukkan suara ke dalam telinga kita, karena itu bisa keluar lagi, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Cuma numpang lewat doang kamu. Jadi bukan soal mendengar itu, tapi sungguh-sungguh mendengarkan, dan bukti dari mendengarkan itu adalah pertama orang menanggapi.
Maka dalam ibadat sabda, liturgi sabda, kita setelah mendengarkan bacaan, lalu ada mazmur tanggapan. Mau diungkapkan bahwa dalam kebudayaan atau dalam teologi Israel itu, mendengarkan itu berarti menanggapi. Jadi sama seperti kalau kita dipanggil, kemudian panggil-panggil namanya, ya, lalu kita diam saja, ya orang merasa itu belum mendengarkan. Tapi kalau kita sudah menjawab ya, nah itu baru. Nah, tanggapan tentu bukannya soal mengatakan ya atau amin, tetapi terlebih dari itu tentu melaksanakan apa yang menjadi sabda itu atau yang menjadi hukum itu. Nah, maka surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk ya kita mendengarkan suara Tuhan. Lalu bagaimana tanggapan kita? Nah, dikatakan pada hari ini. Jadi hari ini itu mau dikatakan saat ini, artinya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bahkan tadi nanti dikatakan tuh jangan sampai hari ini berlalu ya. Jadi memang harus segera, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menjadi umat yang baik, pendengar yang baik, maka tidak perlu menunggu lama. Setelah mendengarkan, harus menanggapinya sesegera mungkin. Bahkan kalau perlu saat setelah mendengarkan, langsung menanggapinya. Dan menanggapinya tentu memperjuangkan bagaimana bisa melaksanakan apa yang menjadi sabda itu. Sebab kalau kita menunda-nunda, nah, maka pengalaman orang Israel ditunjukkan dalam surat kepada orang Ibrani. Mereka lalu kemudian justru akan membuat murka Allah ya. Kalau sudah menunda-nunda, tidak melaksanakan, ya lalu hanya akan menjadi murka Allah. Ya. Karena apa yang disampaikan kan sebuah hukum sebenarnya. Maka kalau tidak menuruti hukum, ya lalu mendatangkan murka Allah. Ya. Tetapi sebenarnya surat pada orang Ibrani tidak mengutamakan soal murka Allah itu, tapi kita diajak untuk pertama-tama waspada. Waspada supaya kita tidak menunda-nunda. Supaya kita tidak nanti berpikir-pikir, nanti ragu malahan. Segeralah sebisa mungkin ya. Kita kadang-kadang kalau mendengarkan sesuatu itu kan lalu pingin, ini mau dibuat bagaimana, ini ya, itu kalau sudah begitu tuh pemikirannya bisa lama sekali. Lama-lama ragu bisa apa enggak. Lalu nanti bagaimana, macam-macam. Nah, Tuhan mengajak kita itu untuk, udahlah, maju dulu atau bertindak dulu. Atau nanti kalau salah ya nggak apa-apa, nanti kan tinggal diperbaiki. Jadi sama seperti Santo Fransiskus Assisi itu, dia orang yang tidak mau menunda-nunda. Jadi begitu dia mendengarkan, dia buat. Meskipun waktu berbuat itu dia tidak paham ya. Ini maksudnya apa, tapi dia mencoba dulu untuk bertindak. Nah, dan bertindak itu lalu kemudian mendengarkan inspirasi Tuhan, Tuhan menyadarkan, Tuhan mengingatkan, lalu kemudian baru memahami, oh ternyata bukan ini yang dimaksud. Ketika dia mendengarkan dari salib San Damiano, suara dari salib itu, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh. Dia pikirkan, lihat, oh gerejanya memang agak runtuh ini. Dia segera bangun gereja itu dengan batu-batu dan sebagainya. Lama-kelamaan baru menyadari bahwa yang dimaksudkan oleh suara itu bukan gereja secara fisik, tapi gereja rohani, yaitu memang situasi gereja waktu itu yang memang banyak ada kekeliruan dan kesalahan, sehingga dia kemudian menyadari bahwa membangun gereja bukan soal fisiknya, tapi bagaimana mewartakan pertobatan. Maka dia mulai dengan bertobat, lalu mewartakan pertobatan itu kepada gereja, sehingga kemudian gereja diperbaharui. Nah, jadi dilaksanakan sambil nanti pasti akan dibantu Tuhan untuk ditunjukkan mana yang benar dan sebagainya. Ya, Romo, dari tadi tuh Romo mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan suaranya, lalu kita harus menanggapi, lalu melaksanakannya. Mendengarkan suara Tuhan tuh yang seperti apa nih, Romo? Ya kan, kita hari ini kan mendengarkan dengan kita membaca kitab suci, itu kan termasuk mendengarkan. Mendengarkan suara Tuhan seperti itu, bukan seperti yang dalam tanda kutip Tuhan datang dengan berbicara kepada kita, bukan seperti itu ya. Malah kalau kita nggak biasa, kalau mungkin sudah jadi orang kudus mungkin mengalami hal itu sudah tidak kaget, tapi kita masih orang yang
banyak dosanya, tiba-tiba dengar suara itu malah bingung, ini suara siapa. Oh, jadi Malah mendengarkan suara takut. Tuhan itu bisa dengan kita membaca firman. Pertama-tama dengan kita membaca firman-Nya. Fransiskus juga pertama-tama mendengarkan kitab suci itu dia rasa itu sebagai Tuhan yang bersabda, bukan hanya sebagai pembacaan liturgi saja, tapi sungguh Tuhan bersabda melalui apa yang dia dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Dan dari situ nanti lama-kelamaan kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam berbagai macam hal, sehingga lalu sabdanya juga diterima dari berbagai hal juga. Tidak hanya dari kitab suci, nanti dari macam-macam. Tapi kita mesti punya kedekatan supaya yakin bahwa yang hadir itu Tuhan Allah, bukan yang lain. Jadi awalnya itu dasarnya adalah kita mendengarkan suara Tuhan dari firman Allah Iya, ya. dari Setelah firman itu, Allah. setelah kita terbiasa mendengarkan, setelah kita biasa setiap hari atau setiap tahap mendengarkan suara Tuhan, baru kita dapat mendengarkan suara Tuhan selain dari Dari firman. kitab suci ya, Oh, dari ya, banyak hal seperti lalu itu. menjadi terbuka bahwa Tuhan itu bersabda melalui banyak hal. Ya, Romo. Jadi mulai dari yang paling pasti dulu. Nah, nanti lama-kelamaan akan dituntun untuk memahami firman Tuhan dari banyak hal. Tapi kita sudah yakin karena kita sudah punya kedekatan dan kesatuan dengan Tuhan. Nah, sehingga lalu yakin, oh ini suaranya siapa kan jadi. Seperti kalau kita sudah berteman lama kan, dengar suaranya sudah tahu, atau nggak asal lihat orangnya Iya. atau pastinya siapa, tapi dengar, oh ini sudah tahu saya kalau dari Sudah situ. tahu ini suaranya Romo Ferry. Iya. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mendengarkan suara dan firman Tuhan itu pertama-tama itu pada dasarnya adalah tadi menurut dengan Romo Ferry adalah kita mendengarkannya dengan membaca firman Allah. Setelah itu ketika kita buat kedekatan dengan Allah, kita bisa mendengarkan suara Tuhan di berbagai Hal. ya, Berbagai macam peristiwa, dari berbagai macam pengalaman, Kejadian, atau juga pengalaman. orang, atau bahkan makhluk-makhluk, ya siapa tahu. Semua mewartakan kemuliaan Tuhan. Iya, Romo. Ya, lalu juga selain itu, surat dari kepada orang Ibrani juga mengingatkan supaya kita tidak hanya melakukan sabda dengan diri kita sendiri, tapi juga kita tuh dipanggil untuk bersama-sama masuk keselamatan. Jadi bukan pribadi-pribadi, tapi bersama-sama. Maka kita diajak juga untuk melihat pada orang lain. Maka dikatakan waspadalah supaya tidak ada di antara kamu yang ada orang yang hatinya jahat, maka nasihatilah. Ya. Jadi orang yang mendengarkan suara Tuhan juga mau berbagi suara Tuhan itu dengan teman-temannya, khususnya mereka yang kelihatan tidak terlalu percaya atau masih bingung, ragu. Nah, itu harus dinasehati. Artinya diajak untuk mari kita percaya dan melaksanakan sabda Tuhan itu, terlibat dengan sabda Tuhan itu. Jadi tidak hanya pikir diri sendiri, ya, terserah yang lain. Nah, Jangan egois ini egois, ya, Romo. ya. Dalam beriman pun jangan egois. Kadang-kadang kan kita kelihatan, ini bagus, tapi egoisme iman juga ada kadang-kadang. Artinya mau sendirian saja selamat, yang lain peduli amat ya. Jadi Yang nggak mau boleh ribet begitu, itu namanya, ya. Romo. Meskipun menasihati tidak mudah, tapi ya itulah. Ya kalau enggak ini ya terus-menerus lah. Kalau perlu kan dikatakan jangan sampai hari berlalu belum sampai menasihati. Jadi harus segera, dan ya kalau tidak ada besok kan hari ini lagi loh. Kalau besok ada ini, saya nasihati lagi. Besok tiba kan hari ini lagi, nasihati lagi. Sampai Jangan pernah lelah Jangan berarti. pernah lelah, jangan pernah menyerah. Demi keselamatan kita bersama. Karena keselamatan saya juga bergantung pada keselamatan orang lain. Jadi keselamatan kan bersama-sama. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita sendiri saja yang selamat, tapi kita juga tadi yang Romo katakan bahwa dipersilahkan untuk kita menasihati sesama kita. Iya. Tapi Walaupun memang itu tidak mudah ya, Romo. tidak mudah memang. Pertama juga rasanya kadang kalau lebih tua mulai tanggung, segan, orang Jawa ewoh pekewoh. Tapi ya mesti, karena itu kan kita diajak untuk memperhatikan teman-teman sahabat kita supaya mereka juga selamat. Karena Tuhan memanggil kita untuk selamat bersama-sama. Iya, daripada selamat sendiri lebih baik bersama-sama. Iya, kalau sendirian nggak enak, sepi nanti. Nggak ada teman ya. Surganya sepi kan nggak enak.
Ya Romo, ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi yang pertama? Baik, itu jadi yang pertama adalah kita mendengarkan dengan melaksanakan, tapi dalam mendengarkan juga memperhatikan orang lain agar tidak ada di antara kita yang akhirnya menjadi orang yang tidak selamat karena tidak kita nasihati. Sehingga tanggung jawab kita juga keselamatan orang lain itu. Ya, terima kasih Romo. Kita ada di penghujung acara di sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Baik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, sesi yang kedua ini mengenai bacaan Injil hari ini berbicara mengenai orang kusta ini Romo. Ya, betul. Jadi ada orang kusta yang datang kepada Yesus dan minta disembuhkan. Tapi dia menarik cara memintanya. Ya. Orangnya sopan sekali. Jikalau engkau mau. Nah, jadi dia tidak menyaksikan Yesus itu bisa atau tidak menyembuhkan. Dia percaya Yesus itu bisa menyembuhkan. Hanya masalahnya sekarang, apakah Yesus mau? Nah, maka kalau engkau mau, engkau pasti bisa mentahirkan aku. Bahasa Jadi, yang sangat halus. Bahasa yang sangat halus, tapi juga mengandung kepercayaan. Artinya dia tidak menyaksikan kemampuan Yesus atau kemahakuasaan Yesus. Nah, sekarang soalnya ada kemauan Yesus saja. Jadi kehendak Yesus itulah yang menentukan. Jadi Allah bertindak itu bukan soal kemampuan Allah, itu sudah jelas, Allah Maha Kuasa. Tapi yang paling penting adalah kehendak Allah itu. Jadi kalau Allah mengendaki, pasti akan terjadi. Kalau Allah tidak mengendaki, ya tidak akan ada yang bisa dipaksa, ya, terjadi. Ya. Jadi ini keyakinan si orang kusta, dan dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Di dalam doa, kita seharusnya seperti orang kusta ini. Karena dalam doa kita percaya bahwa pasti apa yang kita mau atau yang kita harapkan pasti bisa terjadi. Masalah sekarang apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Jadi kita harus menyadari itu dan juga menyerahkan hidup kita pada kehendak Allah. Jadi percaya sekali seperti tadi yang orang kusta ini ya. Iya, tapi juga harus menerima kehendak Allah itu. Artinya kalau itu tidak terjadi, ya bisa saja mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Entah itu tidak sesuai dengan hati atau hidup kita, entah waktunya yang belum tepat untuk hidup kita, ya banyak hal. Sehingga kita tidak perlu juga lalu kemudian protes, kenapa tidak dikabulkan juga. Padahal kan yang aku mau itu baik. Nah, kadang-kadang kita, Tuhan saya lakukan kan baik, apa yang saya minta itu kan baiknya. Tapi kok nggak dikabulkan juga. Nah, baik kita juga tergantung pada situasi dan kondisi, juga saatnya. Ya. Mungkin apa yang baik saat ini belum tentu besok baik, ya, dan sebagainya. Jadi kita juga harus memahami bahwa ya kehendak Tuhan tentu lebih tahu dan lebih bisa mengerti apa yang terbaik bagi kita. Sehingga kita juga harus memahami kehendak Tuhan dan menerima kehendak Tuhan itu. Tetap tekun kalau itu yakin bahwa apa yang saya minta baik, tetap tekun dalam tidak jemu-jemu dalam berdoa, tapi juga semakin hari semakin menyadari kiranya kehendak Tuhan apa dalam peristiwa itu atau dalam doa itu. Kalau tidak dikabulkan, mungkin Tuhan menghendaki hal yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga lalu kita bisa belajar dari kehendak Tuhan juga dalam doa-doa. Karena doa kan komunikasi, bukan hanya kita nuntut saja. Nah, tapi komunikasi artinya kita mengatakan, tapi juga harus mendengarkan. Mendengarkan itu juga mau menerima, merenungkan apa yang merupakan kehendak Tuhan pada saya. Dengan doa saya mungkin belum dikabulkan itu, misalnya begitu. Mas, jangan malah nanti jadi ngambek nih ya Romo. Ya. Jangan, biasanya orang kalau nggak dikabulin jadi ngambek. Ngambek lalu nggak mau aktif lagi, nggak mau ke gereja lagi. Lalu mungkin cari-cari yang lain ya, cari dukun atau cari yang lebih bisa memberi. Lalu jadi
sesat tadi seperti di bacaan pertama yang harus kita nasihati. Nah, kemudian orang kusta juga menyadarkan kita bahwa ya kita semua sebenarnya adalah orang yang kusta, orang yang punya kelemahan, orang yang terbatas lah. Seperti orang kusta kan dia juga mungkin kaki tangan dan sebagainya kan tidak sempurna lagi, juga mungkin juga lemah dan sebagainya. Nah, itulah diri kita adalah orang kusta. Orang yang lemah, terbatas, tetapi kita percaya bahwa dalam Tuhan kita bisa mengatasi semuanya itu. Maka ya menyerahkan diri pada kehendak Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting dan perlu dalam hal ini. Lalu Yesus juga menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus yang tadi mau mentahirkan. Dan kemauan itu bukan hanya soal kata-kata. Maka menarik sekali apa yang dibuat Yesus ya. Dia mengatakan, di sini katakan, maka tergedaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadi Yesus tidak omong dulu, aku mau, terus baru berbuat. Tapi dia berbuat lalu menyimpulkan dengan aku mau. Jadi kemauan itu kemauan itu tidak hanya soal kata-kata, tapi disertai dengan tindakan, sehingga kata-kata itu menjadi kesimpulan atas atau penegasan atas kemauan itu. Nah, kita kadang-kadang kan omong dulu, nah di perwujudannya nanti-nanti ya. Jadi orang bingung, orang bingung ini mau apa enggak sih sebenarnya. Tapi kalau Tuhan itu dia berbuat, lalu kemudian ya sambil berbuat disimpulkan dengan sabdanya bahwa saya mau. Ya. Jadi tindakan Tuhan menyertai sabdanya, sehingga sabda itu meneguhkan tindakan mewujudkan sabda Tuhan. Maka kita diajak juga sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, untuk juga melaksanakan yang sama, yaitu bukan pertama-tama mengungkapkannya dulu, tapi mewujudkannya dulu. Dan kemudian baru kita teguhkan dengan apa yang menjadi kata-kata atau kesimpulannya itu. Sehingga orang bisa melihat, oh orang ini sungguh mau. Jadi untuk menunjukkan bahwa kalau orang sungguh mau, pasti ada kemampuan. Maka dia akan pasti bisa berbuat. Lalu disimpulkan dengan kehendaknya, aku mau, maka jadilah engkau tahir. Jadi pertama adalah kemauan kita dulu ya. Jadi kemauan itu diwujudkan dengan tindakan bergerak. Kalau orang bergerak, pasti kemudian diberi kekuatan. Jadi ada satu cerita tuh, ada seorang imam di sebuah daerah yang sedang kekeringan. Lalu umatnya minta, Romo kita harus bikin perayaan Ekaristi untuk memohon hujan. Nah, ya udah, lalu kemudian diputuskan, disepakati. Besok hari ini kita akan datang bersama-sama Ekaristi khusus mohon hujan. Pada hari yang disepakati, mereka datang berbondong-bondong ke gereja. Tapi begitu mau mulai, pastornya tidak mau mulai katanya. Loh, pastor kok nggak mulai-mulai? Saya kurang percaya kalian tuh mau mohon hujan. Kami sungguh-sungguh mau hujan. Buktinya apa? Kalian datang nggak ada yang bawa payung. Jadi jangan hanya omong, tapi harus ada buktinya dulu. Harus ada bukti konkretnya ya, Romo. Jangan sampai memohon hujan, tapi pas datang ke gereja, tapi nggak bawa payung. Iya, nggak percaya kalau nanti pulang akan hujan ya. Jadi itu ya, Tuhan mengajak kita itu ya, kalau orang mau pasti ya diwujudkan, ya, pasti akan bisa mewujudkan. Jadi seperti juga prinsip rahmat ya. Rahmat itu diberikan ya sebanding dengan kemauan kita bergerak ya. Jangan kita minta ada jalan dulu baru kita melangkah. Tapi begitu kita melangkah, jalannya tersedia. Jangan minta jalan dulu ya. Kalau kita kita bergerak dulu, nanti Tuhan akan kasih jalannya. Kan kita biasanya kan, Tuhan tolong kasih saya jalan dong. Tunggu dulu. Tunggu lihat Tuhan kasih jalan nggak. Kalau ini harusnya kita jalan aja, nanti Tuhan akan memberikan jalan. Itu kepercayaannya tingkat tinggi loh. Iya, tadi kalau mau doa, mau hujan, bawa payung dulu. Tapi iman memang harus seperti itu ya, Romo? Iya. Kalau tidak, hanya amin saja, bukan iman. Hanya omong, ya, tapi hatinya tidak ada kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi rahmat itu kalau kita mau pastikan diberikan rahmat dan kekuatan.
Begitu nama napak langsung. Jadi jangan lihat jalan dahulu baru jalan, enggak. Begitu saya mau ada jalan, saya mau ada jalan. Nah, gitu. Ya, memang harus seperti itu ya Romo, Iya. supaya hidup kita ini akan benar-benar itu berbuah banyak ya Romo. Iya. Jangan sampai kita menunggu dan menunggu dan menunggu, Ya, semuanya nanti ragu tertunda berarti ya. Tadi padahal hari ini ya. Harus hari ini dan segera. Segera dan melangkahlah hari ini ya. Jangan lalu tunggu-tunggu, nanti ya tidak akan terlaksana juga. Dan itu berlaku dari segi kehidupan kita sehari-hari Romo ya. Iya, memang dalam kebiasaan, makanya masa biasa kita dalam kehidupan sehari-hari, iman itu ditantang oleh Tuhan. Apakah sungguh beriman atau hanya bilang amin saja. Kalau iman pasti ada kekuatan. Ya. Jadi kalau kita mau pasti ada kemampuan disediakan oleh Tuhan. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan Romo? Saya kira ini hubungannya dengan bacaan pertama adalah hal yang sama ya. Jadi soal mendengarkan, pertama-tama adalah tanggapan kita. Yesus yang mendengarkan cerita orang lain, juga kemudian tidak hanya mendengarkan dalam arti masukkan suara, tapi sungguh bertindak. Karena belas kasihnya tadi, dia segera bertindak. Jadi orang yang mendengarkan itu sungguh mendengarkan ketika dia juga langsung bertindak. Dan orang mau melaksanakan, itu langsung bertindak, sehingga pasti ketika orang mau, lalu pasti kemampuan dan rahmat disediakan Tuhan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan itu. Sehingga kita di sini diajak untuk tidak hanya cukup mendengarkan, tapi sungguh-sungguh mewujudkan pendengaran itu dengan menanggapinya, dengan melaksanakan apa yang ya dikehendaki Tuhan sesuai dengan suara yang datang kepada kita. Ya, makasih Romo. Romo, sebelum kita tutup acara ini, ada satu kalimat terakhir pesan untuk sahabat Oase Rohani Katolik mengenai renungan Romo hari ini. Baik, kita simpulkan singkat saja ya. Beli baju di pasar baru. Cakep. Kalau kamu mau pasti mampu. Amin. Luar biasa. Terima kasih Romo untuk renungannya hari ini, sangat menguatkan kami sekali. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena Engkau menguatkan kami dengan sabda-Mu, dan kami disadarkan oleh bacaan-bacaan pada hari ini. Untuk hari ini juga kami menanggapinya dengan sungguh-sungguh melalui apa yang bisa kami lakukan. Pertama-tama dengan kami sendiri memupuk kemauan kami, karena kami percaya ketika kami mau dan Engkau menghendakinya, maka kami pun akan Kau beri rahmat yang memampukan kami. Semoga kepercayaan kami, iman kami bertumbuh semakin besar, sehingga kami tidak perlu menunggu bukti lebih dahulu daripada-Mu, tapi kami percaya begitu kami mau melaksanakan sabda-Mu, pastilah Engkau akan memberikan jalan, kekuatan, dan rahmat yang mencukupkan bagi kami. Maka semoga kami semakin hari semakin mampu mengimani dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu, karena kami percaya Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan kami dengan rahmat-Mu. Seperti Engkau telah tunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Ferry dapat menambah semangat iman bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan dan mampu mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, kami berdua, Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.